Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurista Safwan Darmasila, NIM 21138 dari PSPA UNED Angkatan 16, ingin memaparkan materi tentang kiat-kiat merintis usaha bidang kosmetik. Pertama itu pengertian kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi, memelihara tubuh pada kondisi baik. Selanjutnya yaitu perkembangan kosmetik. Yang pertama, sekitar tahun 1986, kosmetik ini yang terkenal adalah merek Viva dan Martha Tilaar. Pada waktu itu, sebenarnya kosmetik ini tujuannya bukan untuk perawatan, untuk memberikan penampilan, untuk mengubah penampilan atau supaya terlihat cantik. Akan tetapi pada saat itu, kosmetik lebih ke personal care atau body care atau merawat kesehatan tubuh saja seperti sampo, sabun mandi, pasta gigi, aslimen untuk membersihkan muka. Pada waktu itu hanya spesifik untuk perawatan bayi saja. Jadi facial wash masih belum ada. Jadi sabun badan itu dipakai untuk sabun muka. Selain toner, astringen, ada cleansing milk yang terkenal dari Viva. Day cream, night cream, anti-aging, anti-acne sangat jarang sekali pada saat itu. Tapi tahun 90-an mulai direct selling sehingga kosmetik berkembang. Mulai produksi lipstick, blush on, dan semua perawatan untuk wanita hingga sekarang. Tantangannya yaitu sekitar tahun 1990 ini brand multinasional bersaing dengan brand lokal yang harganya murah. Tantangannya waktu itu perusahaan multinasional harganya mahal karena mereka harus membiayai manajemen yang kebanyakan orang asing. Tentu saja gaji dan lain-lainnya itu tinggi, makanya perusahaan multinasional itu harganya mahal. Tantangannya bagaimana perusahaan tetap kompetitif, tentu saja dengan membuat produk dengan harga murah. Yang kedua yaitu promosi masih kurang karena masih belum ada sosial media seperti sekarang. Media promosi sangat mempengaruhi. Dahulu belum ada internet. Jadi semuanya lewat TV. Kalau ada iklan di TV pasti penjualannya sangat tinggi. Yang kedua yaitu sekitar tahun 2010. Peraturannya agak tidak transparan, jadi agak kesulitan dalam mengurus izin. Berbeda dengan sekarang, lebih transparan. BPOM memperlakukan semua orang dengan sama. Dulu tidak semua orang bisa dekat dengan kepala dan staf BPOM. Tantangan di masa sekarang yaitu masih banyak yang menggunakan produk luar, sehingga produsen harus sering mereview formulasi yang dibuat dengan melihat review pemakaian dari beauty blogger di sosial media serta harus digencarkan promosi. Selanjutnya itu bisnis kosmetik ini diprediksi akan menjadi bisnis terdepan. Apalagi di era pandemi sekarang ini, industri kosmetik mulai naik berkali lipat produksinya. Industri kosmetik jika sesuai dan tepat dengan tren yang ada, maka sangat berkembang sekali apabila disupport dengan media sosial. Maka akan menjadi lebih cepat perkembangannya dan potensi kedepannya sangat besar.
Oleh karena itu, sekarang adalah waktu yang tepat untuk membangun industri kosmetik. Kiat-kiat merintis bisnis kosmetik yang pertama, diutamakan mempunyai bakat untuk menjual. Dengan adanya bakat dalam menjual, maka bisnis kosmetik akan selalu berkembang. Yang kedua, menciptakan brand yang unik. Membangun brand image menjadi kunci yang paling penting agar bisnis bisa tetap bertahan di dalam pasar. Kita harus membangun brand dengan tepat tentang citra seperti apa yang nantinya ingin dibangun secara maksimal agar tidak menghambat perjalanan bisnis nantinya. Usahakan untuk memilih nama yang singkat dan unik serta belum dipakai oleh orang lain. Yang ketiga yaitu menentukan harga. Untuk bisnis yang baru dirintis, sebisa mungkin gunakan harga perkenalan yang mudah dijangkau semua kalangan. Bisa disiasati dengan sistem coret harga dan diskon pada waktu tertentu. Harga kosmetik dan skincare di pasaran sangat bervariasi. Mulai dari harga ribuan hingga jutaan rupiah pun ada. Karena perannya yang sangat besar untuk menunjang penampilan. Tak jarang, para wanita rela merogoh kocek yang lumayan hanya untuk membeli kosmetik dan skincare. Mereka melakukan agar produk yang mereka pakai dijamin aman dan ada manfaat yang terlihat. Maka bisnis kosmetik ini sangat menguntungkan karena harga mahal pun masih banyak diminati oleh konsumen, khususnya yaitu konsumen wanita. Yang keempat yaitu memilih partner kerja yang tepat. Dalam bisnis, perlu partner yang tepat agar bisnis berjalan sesuai harapan. Misalnya, jika berencana menciptakan produk kosmetik dan skincare sendiri, harus menemukan formula khusus untuk kosmetik dan skincare. Maka bisa mencari laboratorium dan ahli kimia atau dermatologi untuk membantu menemukan formula yang tepat dan aman tentunya. Yang kelima yaitu memilih pabrik kosmetik yang sudah memenuhi standar. Dengan begitu, dalam proses penjualan akan aman, maka tidak akan ada masalah, misalnya masalah terkait izin BPOM. Selanjutnya itu yang keenam, sabar dalam mengurus izin-izin di BPOM. Memang untuk perizinan membutuhkan kesabaran yang cukup tinggi. Ini dikarenakan mengurus izin BPOM harus melewati berbagai persyaratan untuk mendapat sertifikasi dari Badan Pengawas Khusus. Terlebih jika produk yang dihasilkan berasal dari produksi sendiri, baik menggunakan mesin atau manual menggunakan tangan. Akan tetapi, untuk saat ini ada OSS atau Online Single Submission yang sangat membantu untuk regulasi, jadi memudahkan produsen dalam mengurus izin usaha. Yang ketujuh yaitu gencarkan promosi offline maupun online. Dengan membentuk tim marketing untuk yang baru memulai bisnis kosmetik, bisa merekrut seorang marketer dulu sebelum nantinya dapat membentuk tim dengan beberapa karyawan. Untuk promosi bisa melalui iklan di TV, surat kabar, baliho, sosial media, maupun endorsement. Peran beauty vlogger yang rajin mereview kosmetik dan skincare juga sangat berpengaruh. Media sosial dalam bisnis kosmetik online sangatlah penting. Maka dari itu, harus rajin posting produk secara berkala dan teratur di platform media sosial, agar konsumen tahu keberadaan usaha kita. Cara-cara tersebut dapat membantu pelaku usaha dalam memulai
dan mengembangkan bisnis kosmetik online agar cepat dikenal dan sukses. Yang selanjutnya yaitu ke-8, sabar dalam menghadapi konsumen dan komplain dari konsumen. Usahakan untuk tetap ramah meskipun konsumen mulai bertingkah dan selalu berusaha untuk cepat tanggap terhadap chat dari konsumen. Apabila ada konsumen komplain, maka seharusnya kita melayani dan memberi informasi maupun konsultasi agar konsumen itu puas dengan apa yang kita sampaikan. Yang ke-9 yaitu diutamakan punya pengalaman dalam bidang kosmetik. Dengan adanya pengalaman di bidang kosmetik, maka akan mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam industri kecantikan. Terlebih jika memiliki produk kosmetik sendiri, maka harus mengerti proses produksi hingga pengemasan yang tepat itu bagaimana. Dengan cara tersebut, dapat mengenal rekan sesama pebisnis yang telah lebih dulu terjun di dunia bisnis kosmetik. Yang ke-10 yaitu memahami prinsip CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik. CPKB sendiri merupakan salah satu faktor penting yang dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Penerapan CPKB merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui dunia internasional. Terlebih lagi, untuk mengantisipasi pasar bebas di era globalisasi, maka penerapan CPKB ini merupakan nilai tambah bagi produk kosmetik Indonesia untuk bersaing dengan produk sejenis dari negara lain, baik di pasar dalam negeri maupun pasar internasional. CPKB menurut aspek-aspek pokok sebagai berikut. Sistem manajemen mutu, ketentuan umum, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi, dan hygiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, audit internal, penyimpanan, kontrak produksi dan pengujian, penanganan keluhan, dan penarikan produk. Satu hal yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan adalah jaminan keamanan pada setiap produk kosmetik yang dijual. Hal tersebut boleh dilewatkan karena nantinya konsumen pasti akan lebih mementingkan kualitas dan juga keamanan produk yang akan mereka gunakan. Pelaku usaha juga harus memastikan pada mereka bahwa produknya mampu memenuhi standar keamanan dan sudah memperoleh izin dari BPOM. Yang ke-11 yaitu mampu melakukan RTL atau rencana tindak lanjut dari komplain konsumen. Tantangan lain dalam berbisnis kosmetik online maupun offline adalah konsumen dengan berbagai karakter. Tidak jarang ada konsumen yang langsung order dan bayar saat itu juga tanpa banyak pertanyaan. Namun, banyak juga konsumen yang kurang percaya sehingga banyak mengajukan pertanyaan dan meminta banyak bukti apakah kita penjual yang bertanggung jawab atau tidak. Inilah yang akan menguji kesabaran kita sebagai penjual. Usahakan untuk tetap ramah, meskipun konsumen mulai bertingkah dan selalu berusaha untuk cepat tanggap terhadap chat dari konsumen. Setelah adanya komplain dari konsumen, untuk produsen harus mereview formulasi yang sudah dibuat untuk membuat informan ke konsumen. Apakah ada komplain lagi atau tidak? Untuk penjual harus tetap melayani dan memberi informasi maupun konsultasi dengan ramah kepada konsumen, agar konsumen puas dengan pelayanan kita dan akan kembali lagi untuk
membeli kosmetik maupun skincare di toko kita. Yang ke-12 yaitu memperhatikan pasar dan tren. Sangat penting bagi pelaku usaha untuk bisa menentukan target pelanggan secara spesifik. Hal ini bertujuan agar bisa mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Kita harus mengetahui kelompok pelanggan yang mampu menentukan target konsumen dengan berdasarkan produk kosmetik yang paling mereka perlukan pada saat ini dan membaca tingkat perkembangan tren yang terjadi. Dengan target pasar kaum hawa, bisnis kosmetik ini akan sangat menguntungkan karena sifat konsumtif yang dimiliki wanita. Mereka bahkan sering membeli kosmetik hanya untuk koleksi dan digunakan beberapa kali saja. Kita bisa mengamati tren kosmetik dari media sosial, terlebih akun dari para beauty vlogger. Produk yang sering mereka review berarti itu banyak diminati oleh konsumen. Dan juga harus mengamati apa yang sedang tren saat ini. Misalnya, konsumen khususnya sedang menyukai skincare serum yang kandungannya bahannya bagaimana, sering menggunakan produk Korea atau produk dari negara lain, misalnya seperti itu. Yang selanjutnya, 13, yaitu memulai dari hal yang kecil. Untuk bisnis pemula yang baru mulai usaha kecil, sebaiknya tidak perlu membeli bahan baku dan alat yang mahal-mahal. Hal ini dapat didapatkan di toko-toko yang bisa membeli dengan kuantiti kecil, misalnya Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Atau jika butuh kuantiti yang lebih besar, bisa langsung ke supplier. Untuk kosmetik yang penanganannya lebih banyak ditangani oleh manusia, tidak perlu membeli filling mesin dengan kecepatan yang tinggi, karena itu mahal. Jadi sekarang ini alat-alat untuk filling yang kecil sudah banyak dijual di marketplace dan murah harganya, jadi nggak perlu beli langsung yang mahal. Yang ke-14 yaitu packaging yang menarik. Packaging sangat penting karena kemasan mempengaruhi ketertarikan orang akan membeli produk kita atau tidak. Biaya yang paling mahal itu di packagingnya. Di Indonesia sendiri, hampir belum ada kemasan atau packaging kosmetik karena belum ada industri packaging kosmetik di Indonesia. Jadi, untuk packagingnya impor dari Cina. Maka dari itu, kosmetik di Indonesia ini masih tergolong mahal jika dibandingkan dengan produk kosmetik dari luar, misalnya Korea, karena kemasannya masih impor, padahal secara isi masih bersaing. Yang ke-15 yaitu menjual produk secara online. Pada zaman sekarang ini yang sudah serba modern dan digital, kebanyakan pelanggan memilih untuk berbelanja secara online karena praktis dan menghemat waktu. Seringnya itu berbelanja di berbagai marketplace yang ada saat ini, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Dan juga harus mempermudah konsumen dalam melakukan berbagai transaksi pembayaran, bisa digital maupun COD atau cash. Selanjutnya, yang terakhir yaitu menggunakan produk sendiri. Dengan kita memakai produk kita sendiri, maka konsumen akan lebih percaya bahwa produk yang kita produksi dan gunakan itu aman jika digunakan oleh konsumen yang lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.